PPKM kali ini oleh pemerintah kan sudah dimulai dilakukan relaksasi, khususnya untuk teman-teman yang berusaha, teman-teman pengusaha mikro dan kecil ya, yang dimana makanya sebagai pedagang kaki lima bisa buka, ya kan, terus pasar rakyat sudah bisa, warung makan juga demikian gitu ya. Jadi memang harus dibuka dan ini sudah dibuka oleh pemerintah gitu. Nah jadi maksud saya memang selain itu barulah memang saya katakan tadi insentif-insentif yang diperlukan. Jadi memang dan pada saat ini saya melihat pemerintah juga concern dan memikirkan untuk memberikan bantuan langsung. Ya, jadi di sisi ini saya setuju sekali bahwa ada perbedaan dari daya tahan. Makanya pemerintah membaginya adalah bagaimana untuk menghandle pengusaha-pengusaha teman-teman yang mikro dan kecil yang tadi dibuka, gitu kan. Nah, untuk yang kecil menengah ke atas, memang ini yang menjadi batasan-batasan masih ada. Gitu. Nah, jadi dengan demikian komprehensifnya adalah membuka, tapi at the same time juga memberikan nantinya insentif, yaitu kompensasi langsung kepada yang namanya UMKM ini. Jadi saya melihat itu dan di sisi lain juga kami diajak bicara untuk bagaimana supaya ini bisa kita push untuk supaya bisa bisa membantu teman-teman pengusaha mikro. Jadi harus dilihatnya dari sisi itu. Memang untuk mikro sudah dimulai dibuka. Dengan demikian ya harapannya kita tetap bisa memberikan tadi upaya bantuan langsung kepada saudara-saudara kita. Anda melihat untuk kondisi gambaran sektor retail seperti apa sih Pak? Ini juga sedih sekali ya. Nah, dan memang makanya saya menyuarakan sebetulnya adalah bahwa untuk di mall, untuk retail ini bila mana misalnya ya semua pekerja-pekerjanya sudah melakukan yang namanya vaksinasi, semestinya mall itu bisa dibuka. Namun untuk yang masuk ke mallnya juga harus dilakukan yang sudah melakukan vaksinasi. Jadi kuncinya vaksinasi. Jadi dengan demikian bila mana orang tersebut atau customer tersebut sudah yang melakukan vaksinasi dan semua dalam mall sudah vaksinasi, saya rasa resikonya akan lebih rendah. Dan dengan demikian bisalah roda ekonomi itu berjalan, yaitu untuk retail ini. Nah di sini kan perlu juga bahwa memang retail ini sangat berat sekali, ya kan. Dan memang di sisi lain juga selain retail ini berat, juga sudah ada terjadi behavior change karena dengan adanya pandemi ini memang lebih banyak lagi sekarang ini orang lebih sering menggunakan yang namanya online gitu ya. Nah jadi ada dua nih, satu sisi memang sudah terdampak karena yang namanya ada online yang memang harus terjadi adjustment oleh teman-teman terhadap yang namanya norma baru, dunia baru yang kita hadapi. Tapi di sisi lain untuk retail saya mengharapkan dan saya menyuarakan untuk tetap dibuka dengan tadi catatan vaksinasi dan malahan kita buat vaksinasi center di depan setiap mall gitu ya. Jadi setiap kali yang mau datang dicek ininya vaksinnya, kalau belum lakukan vaksinasi di situ. Nah dengan demikian prosesnya itu bisa ekonomi bisa tetap berjalan. Namun di sisi lain tadi untuk teman-teman retail pembayaran listrik contohnya ya, untuk pembayaran pajak daerah dan semua ini balik lagi saya katakan harus diberikan relaksasi ataupun yang namanya kompensasi dengan adanya PPKM pada saat ini. Karena berat sekali teman-teman di retail bisnis sekarang ini. Dan kalau mesti diingat bahwa teman-teman di retail bisnis ini juga akan membawa dampak yaitu domino effect. Karena banyak biasanya dengan demikian ada hal-hal usaha lain yang bisa membantu terhadap hal ini. Jadi di sini memang sulit, tapi kita harapkan mungkin bisa ada program yang saya katakan tadi. Lalu juga bantuan kepada karyawan sektor real juga diperlukan karena banyak yang terpaksa dirumahkan pada saat ini. Jadi ini sulit, tapi balik tadi mungkin kita harus mencari dan sebagai seorang pengusaha mencari celahnya. Tapi di sini kita mengharapkan pemerintah juga mendengarkan apa yang kami pikirkan. Namun saya lihat kembali kalau dilihat dari keputusan ada pemikiran terhadap bahwa concern terhadap ekonomi yang dampaknya terhadap sosial ini dipikirkan oleh pemerintah. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.